Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan memberikan tutorial tentang game yang saya buat, yaitu adalah game Space Shooter. Oke, langsung saja mari kita menuju ke tutorialnya atau langkah-langkahnya. Sebelum melanjutkan ke kodenya, di game ini membutuhkan gambar, maka kita perlu memasukkan gambar-gambarnya terlebih dahulu. Yaitu di sini ada contohnya sebagai yang di kiri itu adalah gambar spaceship, damage, background, dan banyak elemen-elemen lainnya. Nah, sebelum lanjut ke kodenya kita harus memasukkan gambar-gambar tersebut ke folder yang kita gunakan agar bisa muncul saat untuk lanjut ke penggunaannya. Nah, langsung kita lanjut saja ke pengkodeannya di sini. Yang pertama kita inisialisasi dan setup dasar modul yang ingin digunakan. Saya di sini menggunakan PY Game. Dan di sini PY Game lokal berguna untuk mengimport shortcut key yang saya gunakan, dan di sini PY Game init berfungsi untuk inisialisasi semua modulnya. Oke, di sini create the window atau membuat jendela windownya, window gamenya. Di sini saya menggunakan 500 x 500 pixel dan di sini PY Game.display.set mode yang berfungsi untuk membuat window gamenya ya. Oke, lanjut ke warna. Di sini warna yang digunakan itu adalah ada red dan white ya di sini. Oke, selanjutnya lanjut ke class game object yang merupakan super class. Di sini game object adalah super class yang bermaksud nanti akan mewariskan kepada objek-objek yang lainnya. Nanti seperti contohnya ada objek player, meteor, dan misil gitu. Di sini dev init sebagai konstruktornya di sini ya, yang berfungsi untuk menyimpan posisi objek itu. Dan lanjut seperti itu. Ada fungsi dari kode-kode yang sedang ada di layar ini untuk inisialisasi posisi X, Y, dan gambar image dari objeknya ya. Dan di sini ada super class game object ini mewarisi dari API Game.sprite untuk mendapatkan fitur group, draw, update, collection, dan lain-lainnya. Lalu ada di sini ada fitur dev update untuk yang dimana berfungsi untuk memperbarui posisi rect sesuai koordinat X dan Y. Nah, lanjut di situ ada saya membuat kelas player yang dimana kelas player itu mewarisi dari kelas super class game object tadi ya. Di sini ada konstruktornya init yang itu berfungsi untuk inisialisasi playernya, dan super init itu untuk inisialisasi posisi dan gambarnya. Dan di situ saya menambahkan lives dan score atau jumlah nyawa pemain dan skor pemain, serta ada invisibility frame atau mode kebal sementara. Jadi saat terkena serangan kita akan tidak bisa terkena serangan berturut-turut seperti itu. Dan ada saya di sini memuat damage image ya. Di sini itu untuk efek saat terkena meteornya gitu. Oke, tunggu lanjut dulu. Nah, ini untuk self invisibility frame-nya ya, atau mode kebal sementara yang tadi saya jelaskan. Jadi kita tidak bisa terkena serangan dari meteornya itu 2 kali berturut-turut, atau saat terkena serangan meteor akan ada jeda kedap-kedip pada karakter player kita, sehingga tidak bisa terkena secara berturut-turut serangannya. Ada jeda seperti itu. Dan di kelas player ini ya, inheritance atau mewarisi dari game object tadi ya, untuk inisialisasi posisi dan gambarnya seperti itu.
Nah, ini untuk self damage tadi ya, yang berfungsi untuk efek saat terkena meteor itu. Oke, ini selanjut ada Del Self, yang ini merupakan destruktor yang memiliki fungsi untuk memunculkan tulisan objek player destroy ya, saat player dihancurkan seperti itu. Dan ada dev update yang di sini berfungsi untuk dev update itu berfungsi untuk memperbarui ya karakter player saat terkena serangan atau damage seperti itu. Oke, ini selanjutnya lanjut ke kelas meteor ya, yang sama merupakan kelas meteor ini merupakan pewaris atau mewarisi dari super kelas game object tadi, dimana di sini dev init ini sebagai konstruktor ya, yang berfungsi untuk menentukan gambar meteor secara acak berdasarkan warna dan ukuran, terus menentukan jumlah hit atau nyawa meteornya berdasarkan ukurannya, dan untuk mekanisme poin, nilai skor yang diberikan jika dihancurkan, seperti itu. Nah, ini ya self hits ini yang tadi saya katakan menentukan jumlah hitnya atau nyawa meteornya ya berdasarkan ukurannya, dimana saya ada 4 ukuran, yaitu big, medium, small, dan tiny, dengan big dengan 4 hit, medium dengan 3 hit, small dengan 2 hit, dan tiny dengan 1 hit. Dan untuk poinnya itu self dot point dan self sama dengan self dot hit itu merupakan nilai skor yang diberikan jika dihancurkan. Lalu di sini sama seperti kelas player, ada destruktor dengan dev del self yang berfungsi untuk menuliskan atau memunculkan tulisan meteor destroy saat meteor itu dihancurkan atau dihapuskan, dan ini berfungsi untuk debugging ya, sama seperti di kelas player tadi. Lalu ada sama untuk dev update self ya, sama fungsinya seperti di kelas player tadi. Oh ya, untuk update self di sini ya, pada yang meteor itu jika bertabrakan dengan player maka nyawanya akan berkurang gitu. Itu fungsinya juga jika terkena misil akan hancur, atau jika keluar layar maka meteor akan hilang atau habis, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya lanjut ke kelas misil. Pada kelas misil ini
sebentar. Pada kelas misil ini sama, ada konstruktornya, dan sebelumnya kelas misil ini merupakan kelas yang mewarisi dari super kelas juga ya, yaitu dari game object tadi, super kelas game object tadi. Dan di sini konstruktornya sama dari dev init ini juga, yang berfungsi untuk inisialisasi posisi peluru tanpa gambar dan membuat peluru sebagai kotak kecil. Lalu ada destruktornya juga, ya, devdel-nya, devdel self, yang berfungsi untuk menampilkan pesat saat peluru dihancurkan atau dihapus, atau saat keluar layar atau bertabrakan dengan meteor ya. Dan tulisan yang dimuncul itu adalah missile destroy. Dan di sini devdraw self untuk menggambarkan misil atau peluru yang munculnya ya, gitu. Oke, di sini selanjutnya dev write text ini berfungsi untuk menampilkan teks ke layar pada posisi tertentu ya, seperti menuliskan teks-teks yang ada di window atau layar game saya gitu. Terus ada dev create meteor yang berfungsi untuk create atau membuat meteor di posisi acak dari muncul dari atas layar dari game kita gitu. Dan di sini ada dev restart game yang memiliki fungsi untuk mengosongkan semua objek dari grup sprite dan membuat objek player baru dan meteor awal seperti itu. Oke, selanjutnya ada sprite group. Sprite group ini adalah kumpulan objek yang dapat diupdate atau digambar atau dimunculkan secara bersamaan pada game saya ini gitu ya. Di sini ada objek player, misil dan meteor. Lalu selanjutnya setup game awal, yaitu dengan memuat gambar background dan menempatkan player di bawah tengah layar dari game ini dengan kode seperti yang ada di layar saat ini. Nah, selanjutnya ini adalah missile cooldown. Ini kode untuk memberikan jeda terhadap keluarnya misil atau tembakan yang dari spaceship dari game ini gitu. Dan di sini ya, nah while running ini adalah game loopnya ya, loop utama game yang berisi kodenya itu untuk keluar dari game, yang for event in pay game event get itu saat tombol close ditekan maka akan keluar dari gamenya. Lalu untuk yang ini if not game over itu untuk yang if keys itu merupakan kode untuk mengontrol playernya atau spaceship yang dari game ini ya. Jadi kita bisa menggerakkan ke kiri dan ke kanan serta menekan tombol spasi untuk mengeluarkan tembakan atau misil gitu. Dan misil ini juga sesuai yang ini ada cooldownnya ya, jadi tidak bisa kita tekan selalu, jadi ada jeda saat mengeluarkan misil saat kita menekan tombol spasi pada controller kita.
Oh ya, selain untuk yang saya jelaskan tadi, di dalam looping ini juga terjadi gambar background, update dan draw semua sprite, deteksi tabrakan meteor dengan peluru dan playernya, deteksi akhir game, dan refresh layar dengan PY game display .update ya. Nah, ini untuk fungsi-fungsi yang barusan saya jelaskan. Nah, dan ini ada write text ya, yang berfungsi untuk memunculkan tulisan-tulisan seperti player life atau nyawanya yang dari spesifik kita, dan menampilkan tulisan skor pada layar saat kita menghancurkan meteor seperti itu. Jadi skornya akan terus bertambah dan berubah jika kita menghancurkan meteor-meteornya. Dan di sini yang ada fungsi if player lives kurang dari sama dengan 0, yaitu maka gamenya akan berakhir atau game over ya. Dan saat game over maka akan muncul tulisan game over dengan tulisan berwarna merah dan ukuran sebagai berikut, dan muncul juga tulisan press enter to restart. Jadi jika kita ingin merestart atau memainkan ulang game ini saat kita sudah game over, tinggal kita perlu menekan enter untuk memulai gamenya lagi, seperti itu. Nah, dan yang terakhir ada PY game .quit yang berfungsi untuk menutup window dan keluar dari PY gamenya tersebut gitu. Oke, dan ini contoh gamenya ya, game yang dari saya buat ini seperti itu. Oke, saat tertabrak seperti itu. Ya, di sini terlihat ya pada game saya, jika saya menabrakkan pesawatnya kepada meteor maka nyawanya berkurang, dan jika nyawanya habis maka akan game over. Dan jika saya menembak tadi maka meteornya akan hancur dengan jumlah hit yang sudah saya tentukan tadi di awal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.